Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah para pemirsa podcast Masjid Al-Akbar Sorong rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua lagi dan insya Allah kita masih ingin melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin tentang bab al-muraqabah, pengawasan. Allah itu mengawasi kita, mengintai kita. Kita tidak tahu bagaimana secara teknis Allah mengawasi kita. Walaupun memang disebutkan ada malaikat yang ditugaskan kiri dan kanan kita. Tetapi pengetahuan kita hanya sampai di situ. Bagaimana teknisnya seperti itu. Nah, pengawasan ini kita mengenal bahwa ada dua model pengawasan dalam kehidupan sehari-hari kita berkaitan dengan makhluk atau sesama manusia. Ada majikan yang mengawasi bawahannya atau pekerjanya. Sebaliknya, ada juga bawahan atau pekerja yang juga mengintai, mengawasi majikannya. Tentu saja dua bentuk pengawasan ini berbeda maksudnya, berbeda tujuannya, berbeda harapannya. Kalau misalnya majikan atau pemilik perusahaan atau manajer mengawasi karyawannya, maka secara umum itu yang diinginkan adalah peningkatan produksi. Bagaimana produksi meningkat secara berkelanjutan. Tidak hanya meningkat sesaat, sebulan, 1 tahun, tetapi peningkatan itu adalah peningkatan berkelanjutan. Demikian juga kalau itu perusahaan, maka keuntungan itu, laba itu harus memperoleh peningkatan bersih laba itu secara berkelanjutan. Tidak bisa hanya pada saat-saat tertentu. Bahkan dalam teori keuangan itu bahwa perusahaan itu dibentuk untuk memperoleh keuntungan atau mengoptimalkan keuntungan atau memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya secara berkelanjutan. Jadi sudah untung, tetapi itu keuntungan harus berada pada puncak atau optimum. Bukan keuntungan rendah, optimum, tambah lagi kemudian berkelanjutan. Jadi sudah untung tambah lagi. Nah, ini ketika kemudian pengawasan itu dilakukan oleh manajer kepada karyawannya. Sekarang, bagaimana kalau pengawasan itu dilakukan oleh karyawan kepada majikannya atau manajernya gitu? Tentu saja mengintai. Mengapa karyawan itu mengawasi, mengintai manajernya? Nah, tentu saja ingin bagaimana selamat daripada pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Nah, boleh jadi bawahan itu
malas-malas bekerja, sehingga nanti bekerja ketika diintai, dipantau, diawasi oleh majikannya. Tetapi karena rasa malas ini bagi bawahan, sehingga kemudian dia cari kesempatan. Mungkin mau meninggalkan kantor, mau berhenti sejenak, tidak bekerja, atau berkaitan dengan indisiplin sehingga melakukan hal itu. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dalam pengawasan yang kita maksud ini al-muraqabah. Allah yang mengawasi kita. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana caranya kita tidak tahu, tetapi kita ingin mengatakan bahwa kita bersyukur karena Allah mengawasi kita. Nah, ada di luar dari kita yang memperhatikan hamba itu. Ada di luar hamba itu yang punya perhatian luar biasa. Apa yang perlu diperhatikan? Nah, dengan perhatian Allah itu kepada hambanya berkaitan dengan kasih sayangnya, maka seharusnya hamba itu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak merasa dirinya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan bahwa salah satu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengawasan ini adalah tentang penggunaan waktu manusia atau penggunaan waktu hamba dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang ketaatan kita itu pasti sholat kita 5 kali sehari semalam. Itu pun juga kalau kita tambah dengan sholat sunnah. Itu pun juga kalau kita tambah dengan bacaan-bacaan suci, bacaan-bacaan Quran, tasbih, tahlil, dan seterusnya. Ketaatan kita. Nah, semua manusia itu memiliki waktu yang sama. Tetapi yang berbeda itu adalah memanfaatkan waktu itu secara optimum. Nah, ini yang kurang kita lakukan. Tidak ada yang lebih waktunya sama semua. Tetapi berkaitan dengan ketaatan. Dan ketaatan yang kita lakukan ini pada umumnya termasuk diri saya itu juga masih ketaatan sektoral. Belum ketaatan komprehensif. Contoh, kita sholat. Tetapi yang sholat ini hanya fisik kita. Kita tertib dalam gerakan. Tetapi hati kita itu lari kemana-mana. Nah, di luar sholat, mungkin hati kita itu masih kesana kemari. Jadi, semakin kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan kita lahir sebagai hamba yang ibadahnya itu sektoral. Tetapi ibadah yang sempurna, paripurna, dan komprehensif. Hati kita ini dan gerakan kita ini itu sama-sama hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya harta tetapi tidak dizakati. Nah, bagaimana ini? Tidak mengeluarkan sedekah gitu. Tidak berbuat baik. Ini ada pengawasan gitu. Kita diajarkan Islam tidak hanya menjadi orang-orang yang taat secara komprehensif. Seluruh raga kita, jiwa kita secara bersamaan. Termasuk harta kita. Tetapi dalam penggunaan waktu itu, dalam satu waktu
kita harus menghasilkan kebaikan berganda gitu. Ini sesungguhnya yang diajarkan oleh Islam. Kita lihat, kita telah menunaikan ibadah puasa. Itu kebaikan, itu ketaatan. Tetapi kita juga diajarkan pada bulan puasa itu sekian ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah yang kita harus lakukan. Itu artinya apa? Itu artinya dalam satu waktu maka sekian ibadah yang kita harus lakukan. Nah, kita harus lebih banyak ibadah dibanding dengan waktu yang tersedia. Jadi manusia ini berkaitan dengan pengawasan, dengan menggunakan waktu. Ada yang menggunakan waktunya, waktu-waktu tertentu untuk taat. Itu yang pertama. Ada juga orang yang menggunakan waktu, hampir seluruh waktunya untuk taat, tetapi ketaatannya hanya tunggal, satu. Ada lagi, ada orang yang menggunakan waktunya itu, tetapi dalam waktu yang sama, dia melakukan aneka ibadah, aneka ketaatan. Nah, itulah sebabnya waktu ini menjadi penting. Oleh karena itu, agama mengajarkan bahwa perbaiki dulu waktu itu. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, salah satu bentuk kebaikan orang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kita lihat waktu kita, penggunaan waktu kita. Kita merasa diawasi, tetapi karena kita lepas kontrol, maka kemudian kita menggunakan waktu, membuang-buang waktu yang kurang bermanfaat, yang boleh jadi itu, padahal waktu ini adalah modal. Bapak Ibu para pemirsa yang saya muliakan. Nah, kalau kita selalu ingat bahwa Allah mengawasi kita, itu adalah salah satu nikmat besar. Tadi kita sebutkan penggunaan waktu. Ini nanti kita akan pertanggungjawabkan. Yang kedua, yang kita mau pertanggungjawabkan itu adalah kita ini ikhlas atau tidak. Kalau kita tidak ikhlas itu, ya ibadahnya sah, tetapi ya pemberi pahala mungkin nggak setuju gitu. Ini. Jadi hati kita ini selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang diharap kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Pada minggu-minggu yang lalu, kajian yang lalu, diskusi kita mengatakan bahwa dalam beribadah itu, seseorang itu tidak sendiri. Jadi jangan beribadah menganggap dirinya sendiri. Ada malaikat, ada yang mengintai. Nah, mengintai ini ibarat CCTV yang melihat kita. Jadi jangan takut berbuat baik. Jangan takut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengintai kita. Ada yang membantu kita. Ada malaikat yang mendampingi kita. Tetapi jangan lupa, walaupun kita sedang ibadah, iblis juga ini giat bekerja untuk menghalangi ibadah kita. Nah, salah satu fokusnya yang paling utama itu, ya, yang dilakukan oleh iblis ini adalah
Bagaimana kemudian kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam hadis ini juga ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihfadillah, jagalah Allah. Jadi ada pesan Nabi ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya. Beberapa kalimat, beberapa pernyataan Nabi. Ihfadillah, yahfaduka. Jagalah Allah. Kalau Anda menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Jagalah kewajiban kita itu, kewajiban ibadah. Jagalah hati kita ini tetap lurus, menyembah kepada Allah secara ikhlas. Kalau itu yang dilakukan, maka kemudian nikmat ibadah itu, lezatnya ibadah itu, kita akan rasakan. Mengapa kadang-kadang ada orang beribadah itu capek? Waduh, capek ibadah. Mengapa? Perlu dipertanyakan apa ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas itu kita ibadah, maka kemudian nikmatnya ibadah itu, kelezatan ibadah itu menghilangkan rasa capek gitu. Jadi mengapa? Karena dalam hati kita yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah bagi orang yang tidak mau. Tetapi secara teori, saya juga belum tentu. Secara teori, siapa yang ingin ikhlas akan sampai pada mukhlas itu. Akan memperoleh anugerah untuk mukhlas, di atas lagi ikhlas. Sehingga kemudian kenikmatan ibadah itu akan terasa. Ihfadillah, jagalah Allah. Lalu kemudian yahfaduka, sekali lagi Allah akan memeliharamu. Bacalah Al-Quran. Malaikat mendengarkan itu. Bukan kita sendiri yang mendengarkan. Ada malaikat. Ada makhluk yang tidak kelihatan ikut mendengar. Manfaatkanlah harta itu pada jalan yang benar. Walaupun tidak ada yang tahu. Tapi ada malaikat yang tahu. Bisiklah diri Anda dengan niat-niat ikhlas. Niat-niat suci. Meskipun tidak ada yang tahu. Tetapi ada yang tahu. Yahfaduka. Allah akan menjagamu. Menjaga dari mana? Tadi disebutkan, ihfadillah, jagalah Allah. Jagalah konsistensi kita untuk selalu mencari keridhaan Allah. Maka kalau itu yang dijaga sebagai ikhtiar kita, usaha kita, maka kemudian Allah akan menjaga kita. Allah akan memberikan anugerah, izin untuk apa? Untuk kita mukhlas gitu. Jadi mulailah dari kemauan kita. Saya mau sholat jamaah. Allah akan mendorong hati kita itu manis rasanya kalau kita sholat jamaah. Ihfadillah, jagalah Allah. Ya, ikhlaslah dalam membaca Al-Quran. Mengaji setiap hari, setiap 5 jam. Maka Allah itu akan menjaga kita. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Tetapi Allah akan menolong kita untuk melaksanakan apa yang menjadi
harapan kita. Nah, para pemirsa yang terhormat, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kalau seseorang itu belum punya, lalu kemudian ingin punya, belum kesampaian, tapi ingin kesampaian. Belum memiliki, tetapi ingin memiliki. Biasanya itu hati yang berbicara. Belum punya mobil, ingin memiliki mobil. Yang dia miliki hanya motor. Hati yang berbicara. Ya Allah, kalau saya punya mobil, maka setiap Jumat saya pakai mobil ke masjid. Setiap seminggu, setiap sepekan, saya pakai mobil ini untuk mengabdi kepada. Itu suara hati. Tetapi begitu ada kendaraannya, ada mobilnya, jarang pergi sholat jamaah. Ini artinya dia itu tidak menjaga Allah, dalam arti niatnya tadi ini terkalahkan oleh kenyataan. Nah, kalau kita tulus, maka kemudian ketika tadi ini hati kita bicara, kalau ada mobil saya mau pakai untuk ke masjid, sholat jamaah, membantu orang lain, maka kalau itu tulus, itu artinya Allah akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang menjadi suara hati kita. Jadi ihfadillah, jagalah Allah, jagalah niat kita, jagalah hati kita. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau itu yang kita lakukan, itu artinya Allah membantu kita, bukan murni usaha kita, tetapi kita ini digerakkan oleh Allah untuk mau berniat seperti itu, lalu datanglah pertolongan Allah sehingga kita bisa taat kepadanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.